Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam belajar tentang numerik. Ini pertemuan kedua, kita akan membahas masalah analisis kesalahan dan angka guna. Oke, kita mulai saja. Jadi karena numerik itu menyelesaikan dengan eh, mengambil pendekatan saja, bukan yang penyelesaian eksak, maka nanti ada suatu kesalahan. Contohnya, kalau di deret teller, jadi ini salah satu cara untuk menyelesaikan di numerik kita menggunakan direct teller ya. Nanti kita lebih mendalami direct teller. Contohnya dulu. Kalau contoh untuk direct teller itu suatu fungsi fx ini bisa kita deretkan. Jadi fungsi apapun kompleks ataupun sederhana bisa kita deretkan, kita pecah menjadi beberapa fungsi di mana dijumlahkan beberapa suku seperti ini sehingga perhitungannya mudah, hanya ditambah seperti ini, plus 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 berapa sampai berapa suku. Nah, jadi ini karena ada sampai suku tak terhingga. Nah, maka karena ini kita ngambil pendekatan saja, mungkin kita mengambil entah 10 suku atau 100 suku, jadi nanti ada kesalahan, walaupun kesalahannya relatif kecil ya. Nah, ini nanti akan kita analisis untuk berapa besar kesalahannya. Contohnya suatu fungsi fx, kalau fx-nya e pangkat x, e pangkat x itu turunannya, turunan pertama tetap e pangkat x, turunan kedua tetap e pangkat x. Kalau kita deretkan teller seperti ini, dari mana? Dari rumusnya tadi ini ya. Fx itu kita deretkan f0, f aksen 0 per 1x, 1 faktorial dikali x ya. Double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat dan seterusnya. Jadi kalau fx-nya e pangkat x, maka x-nya kita ganti 0 di sini ya. F0-nya, f aksen 0, f double aksen 0, dan seterusnya. Jadi karena fx-nya e pangkat x, turunannya tetap, turunan kedua juga tetap ya. E pangkat x-nya diganti 0 ya, karena f0. Maka e pangkat 0 itu berapapun bilangannya 1 ya. Jadi pangkat 0 itu 1. Mau 10 pangkat 0, mau 5 pangkat 0, semuanya 1 ya. E pangkat 0 juga 1. Ini juga turunannya karena tetap juga f aksen 0-nya 1, 1 semua ya. Nah, maka untuk di deret dari e pangkat x ini kita deretkan f0-nya 1, f aksen 0-nya juga 1, dibagi 1 faktorial dikali x pangkat 1 atau x saja, plus 1/2 faktorial f double aksennya 1 ya, x pangkatnya 2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau dideretkan seperti ini. Sama juga kalau fungsi sinus kosinus ya, ini sin 0, ini turunannya pertama dari sin, turunan kedua dan seterusnya ya, nanti ada yang dimasukkan x-nya 0, dan ini yang pangkatnya genap jadi 0 ya, karena nanti ketemunya ada beberapa sin ya, sin 0 itu 0. Nah, yang cos juga sama ya. Jadi seperti ini, jadi ini ada beberapa suku yang dan seterusnya, karena suku tak terhingga, maka ini nanti kalau kita ambil beberapa suku saja, maka ada nilai kesalahannya. Oke, kita masuk ke analisis kesalahan. Jadi suatu numerik itu adalah persamaan yang memberikan nilai perkiraan saja, yang mendekati nilai eksak dari penyelesaian analitis. Jadi kalau analitis itu persis persis solusinya, kalau yang eksak ya analitis ya, kalau yang numerik perkiraan saja, walaupun perkiraan itu juga mendekati nilai eksak. Jadi karena hanya perkiraan, maka akan memberikan suatu kesalahan atau error atau galat ya. Jadi ini merupakan selisih dari nilai taksiran atau hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya. Ini biasanya timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi tadi ya, kita ambil berapa suku. Berikutnya, jenis kesalahan kita ada dua jenis ya, ada kesalahan absolut, ada relatif. Jadi kita lihat kalau kesalahan dari bukan nilai perkiraan dan nilai kesalahan yang eksaknya. Jadi V eksak ini sama dengan V aksen ini nilai perkiraan plus errornya, plus nilai kesalahannya. Kemudian kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan. Jadi V min V aksen di harga mutlak. Dipositifkan ya, itu untuk error absolut EA-nya. Kemudian untuk relatif ER-nya, error relatif ini error absolut dibagi nilai eksaknya, V-nya dikali 100%. Semakin kecil kesalahan relatif, maka nilai perkiraannya diperoleh akan semakin baik. Jadi kalau presentasinya semakin kecil, maka nilai perkiraannya semakin baik. Walaupun nilai absolutnya mungkin bisa sama gitu ya, tapi nilai relatifnya bisa nggak sama. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada istilah membeli kabel listrik 30 meter. Ya, setelah diukur ulang panjangnya 29,97.
Berapa kesalahan absolut dan relatif. Ya, kita bahas untuk kesalahan absolut EA tadi, V dikurangi V perkiraan ya. V eksak dikurangi V aksen tadi. Jadi yang diminta 30, tapi ternyata pengukurannya hanya 29,97. Maka ada selisihnya 0,03 meter. Relatifnya dari absolut tadi ini 0,03 dibagi nilai eksaknya 30 meter dikali 100%. Jadi 0,1%. Jadi kesalahannya dari mengukur tadi pendekatannya 0,1%. Ini untuk relatif, yang tadi absolut 0,03 meter. Contoh yang lainnya, panjang jembatan dan pensil memberikan hasil, ini yang jembatan, ini yang pensil. Ya, apabila panjang eksaknya, yang jembatan 10.000, pensilnya 10, maka kesalahan absolut dan relatifnya berapa? Kita cek untuk absolutnya, yang jembatan nilai eksaknya 10.000, nilai pengukurannya 9999. Ya, ini ada selisih 1 cm. Pensil 10, 9, ya sama ya 1 cm ya. Nah, ini sama-sama 1 cm nih kesalahan absolutnya. Kita cek untuk relatifnya. Yang jembatan, absolutnya tadi 1 cm dibagi eksaknya 10.000 dikali 100%, 0,01%. Untuk pensil, absolutnya tadi juga 1 ya, dibagi eksaknya 10. 100%, 10%. Jadi kesalahan absolutnya sama-sama 1 cm, tapi relatifnya ini ternyata lebih besar yang pensil ya. 1 cm tapi dari 10 cm ya. Ini 1 cm kan 10.000 ya. Jadi persentasenya lebih besar yang pensil. Jadi kesalahan yang di pensil ini pengukurannya jauh lebih besar. Oke, lanjut. Kita akan mengenal berbagai macam kesalahan. Ada bawaan, pemotongan, dan pembulatan. Kesalahan bawaan ini adalah kesalahan dalam nilai data. Terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin atau mencatat. Salah membaca skala atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan ini biasanya human error ya. Jadi kita yang salah melihat data, salah menyalin, salah mencatat, begitu biasanya. Contohnya mengukur berat badan menggunakan timbangan manual. Ini berat badan yang dilihat misalnya 78,4 misalnya ya. Jika tidak ada validasi berat badan yang sesungguhnya, dapat diasumsikan bahwa data tersebut mengandung kesalahan jika satuan terkecil 0,1. Nah, jadi ini satuan terkecilnya 1/1 kilonya ini dibagi 5 garis ya, 10 ya. 10 ya, jadi 1/10. Maka nilai berat badannya ini bisa kita tulis 78,4 plus minus 0,1. Yang masing-masing kan satuannya dibagi 10 ya, 1/10. Jadi 0,1. Jadi kemungkinan nilai berat badannya bisa plus atau minus 0,1. Jadi bisa 78,5, bisa 78,3. Ini ya. Beda dengan yang digital ya. Digital itu sudah eksak ada angkanya ya, nggak perlu salah lihat ya. Kalau ini kan melihat sisi kiri, sisi kanan, di tengah agak beda sedikit ya. Oke, berikutnya kesalahan pemotongan. Kesalahan yang terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur yang benar. Misalnya pemotongan nilai suku dalam data tak hingga. Ibaratnya tak hingga. Tak hingga itu banyak sekali. Mau 100.000 suku bisa. Tapi kalau manual kita menghitung 100 sudah kelamaan ya. Maka kita ambil pemotongannya misalnya hanya 5 suku misalnya ya. Nah, jadi karena kita ambil pemotongan seperti ini, maka pasti ada nilai kesalahan. Jadi sisa sukunya ini nilai kesalahan. Jadi kalau kita hanya satu suku saja kita ambil, deretnya sin misalnya ya, hanya sin x-nya x, maka nilai errornya besar ya. Suku berikutnya ini panjang sekali ya. Kalau 2 suku kita ambil errornya ya ini, suku berikutnya. 3 suku ya sekian ya. Jadi semakin besar yang dipotong, ya semakin besar yang nilai kesalahannya. Dan lanjut kesalahan pembulatan. Jadi ini kesalahan karena pengurangan nilai, perkiraan dari nilai yang seharusnya dari eksaknya. Kita bulatkan biasanya ya. Jadi kalau nilai sepanjang ini ya komanya di belakang angka, di belakang koma ini angkanya banyak sekali, kita bulatkan 2 angka belakang koma misalnya, kita ambil ini. Ini kalau diproses berurutan, beriterasi, berkali-kali gitu ya. Nah, mungkin nanti hasil akhirnya ada selisih angka sedikit gitu ya. Nah, jadi akan memberikan nilai kesalahan. Jadi pembulatan ini akan memberikan nilai kesalahan. Walaupun kesalahannya kecil, tetap ada nilai kesalahannya ya. Oke, berikutnya kita bahas angka benar. Angka benar atau angka penting atau angka signifikan merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Jika angka signifikan digunakan pada komputasi, digit terakhir dianggap tidak pasti. Ketidakpastian dari digit terakhir tergantung dari alat yang digunakan dalam pengukuran.
Komputernya hanya menyimpan sejumlah angka benda tertentu ya. Bila real yang jumlah angka bendanya melebihi jumlah angka benda komputer akan disimpan dalam sejumlah angka benda di komputer itu. Contohnya ya, ini aturan penulisan angka benda. Setiap angka yang tidak nol merupakan angka signifikan. Jadi setiap yang tidak nol pasti signifikan. 91 ini dua angka benda ya, dua angka signifikan. Ini ya ada 5 dan seterusnya ya. Angka-angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka signifikan. Jadi angka nol yang terletak kanan kirinya tidak nol, maka signifikan. Jadi 2,008, nah, di sebelah kiri kanannya nol ini ada angka semua 2 dan 8. Maka semua angka nol ini dihitung sebagai angka benda. Jadi ada 4 angka signifikan ya. Berikutnya angka nol terakhir dari sebelah kanan koma desimal merupakan angka signifikan. Jadi nol terakhir di sebelah kanan koma desimal. Nah, sebelah kanan ini dihitung sebagai angka signifikan ya. Jadi ini dihitung sebagai 5 angka signifikan. Karena kalau digit di mesin itu misalnya 5 digit ya 5 digit semua. Jadi kalau belakangnya misalnya ini hanya 10,07 4 digit ya, tetap nanti ditambahkan 0 karena ini angka benda. Berikutnya angka 0 di sebelah kiri dari angka pertama bukan 0. Jadi sebelah kirinya angka pertama bukan 0 ya, merupakan angka tidak signifikan. Contohnya ini ya. Nah, ini nolnya sebelah kiri dari angka pertamanya yang tidak 0. Nah, jadi seperti ini hanya dihitung yang signifikan hanya 8. Nah, jadi biasanya mesin itu menuliskan 8 eksponen, ini kan di belakang komanya 5 angka ya. 8 EXP 5. Ya, jadi itu artinya 8 kali 10 pangkat 5. Jadi yang dihitung sebagai angka benda hanya satu angka, 8 saja. Angka ini misalnya ya, 4.000 sekian ya. Nah, kali 10, maka memiliki 5 angka benda. Ya, kalau eksponen yang satu ini kan eksponen 1 ya, berarti kali 10 pangkat 1. Kalau yang 0,00 ini berarti eksponennya 10 pangkat minimal, eksponennya min 5 ya. Angka ini ya, ini memiliki 4 angka benda. Jadi 10 pangkatnya itu enggak dihitung sebagai angka benda ya. Hanya nilai angka yang signifikan saja. Berikutnya 0 yang terdapat di ujung dari deret angka dan di sebelah kiri dari koma desimal. Sebelah kiri desimal ya, dapat atau tidak dapat menjadi angka signifikan. Nah, jadi tergantung dari digitnya mau diambil berapa gitu ya. Nah, jadi yang dari ujung kiri misalnya ini. Nah, ini kan tadi dia ditulis 5 angka benda ya. Tapi kalau ambil 4 digit ini bisa jadi hanya 4 angka benda. Gitu ya maksudnya ya. Jadi tergantung digit yang dipakai. Atau yang dapat di ujung dari data angka dan sebelah kiri dari koma. Jadi sebelah kirinya koma. Nah, tergantung dari digit yang diambil tadi ya. Nah, jadi bisa dianggap benda atau tidak benda, tergantung berapa digitnya. Nah, kita lanjut untuk pembulatan. Jadi saya pikir kalian sudah biasa membulatkan, sudah tahu aturannya ya. Yang pertama, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4 atau kurang, maka angka terkanan dari yang mendahulunya tetap. Jadi yang harus dihilangkan, yang mau dibulatkan 4 atau kurang. Berarti yang ya, kanannya tetap, yang mendahulunya tetap. Contohnya ini kalau dibulatkan terus sampai puluhan, kan 4 satuannya ya, puluhannya kan 3 di sini. Jadi karena 4 atau kurang nilainya ya, maka yang 3 ini tetap. Jadi puluhannya ya 30. 2330. Misalnya 314 sekian ya, dibulatkan sampai 1/100. Jadi yang di belakang komanya hanya 2 angka 1/100 ya. Maka karena belakangnya 4 ini ada angka 2, karena 2 itu kurang dari 4, maka 4-nya tetap 314 gitu ya. Aturan kedua, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0. Jadi lebih dari 5 atau 5, tapi belakangnya tidak 0 ya. Maka angka terkanan yang mendahulunya bertambah 1. Contohnya 453 ini dibulatkan ke seratusan. Ratusannya 4 ya, karena di belakangnya itu 5. Nah, maka dibulatkan ditambahkan dengan 1. Tambah 1 ratusannya, jadi 500. 0,555 dibulatkan ke 1/100. 1/100 itu 0,55, belakangnya 5 ya, 5 atau lebih atau 5 yang diikuti tidak 0, maka ini dibulatkan ke atas, jadi 0,56. Yang berikutnya, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja, atau 5 diikuti dengan angka 0 saja, maka angka tekanan yang mendahulunya bertambah 1 jika ganjil, tetap jika genap.
Contohnya 3.500 dibulatkan sampai ribuan terdekat. Dari ribuan ini 3.000 ya. Karena belakangnya 4, belakangnya 5. Maka karena yang mendahulunya ini ganjil 3, ya, maka ditambah 1. Jika ganjil ditambah 1 ya. Jadi 4.000. Kalau 4.500 dibulatkan ke ribuan, maka karena yang mendahulunya ini belakangnya 5 ya, yang mendahulunya 4 genap, maka tetap ya, tetap 4.000. 5,555 dibulatkan sampai seperseratusan. Nah, maka diambil ini karena seperseratusannya 0,55, belakangnya 5 ya. Nah, 5 ini kan ganjil ya, maka ditambah 1. Jadi 5,56. Ini aturan pembulatan. Nah, sudah selesai materi kita. Kita belajar mengenai pembulatan, mengenai angka benda, mengenai jenis-jenis kesalahan, beberapa rumusnya tadi ya. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa menghubungi saya lewat WA atau di kelas. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.